Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamnas. Di sini saya dari kelompok 9 akan mereview makalah dari kelompok 1 yang berjudul Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Legal Audit Syariah. Dari yang kita tahu, audit syariah sendiri merupakan suatu proses untuk memastikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah. Tujuan audit syariah sendiri adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariah yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan bank syariah. Hal-hal yang dilakukan pada audit bank syariah yaitu meliputi yang pertama, pengungkapkan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur kepatuhan syariah. Yang kedua yaitu memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana maupun pembiayaan. Yang ketiga, pemeriksaan distribusi profit. Yang keempat, pengakuan pendapatan cash basis secara real. Yang kelima, pengakuan bebas secara acuan accrual basis. Dan yang keenam, dalam hubungan dengan bank koresponden depository, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil. Yang ketujuh, pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat. Dan yang terakhir yaitu ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Adapun prosedur audit secara umum yaitu yang pertama, prosedur analisis. Yang kedua yaitu pemeriksaan dokumen, catatan dan pemeriksaan fisik atau sumber-sumber yang berwujud. Yang ketiga, mengkonfirmasi atau pengajuan pertanyaan pada pihak intern atau eksternal untuk mendapat informasi. Yang keempat, menghitung dan menelusuri dokumen. Dan yang terakhir yaitu mencocokkan dokumen. Adapun standar auditing menurut IAOEVI untuk audit dalam lembaga keuangan syariah sendiri mencakup 5 standar, yaitu yang pertama terkait tujuan dan prinsip. Tujuan dari adanya audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini ataupun laporan keuangan tertentu dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam. Adapun prinsip etika profesi meliputi kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan dan kewajaran, kejujuran, independen, objektivitas, kemampuan profesional bekerja hati-hati, menjaga kerahasiaan, perilaku profesional, dan penguasaan standar teknis. Yang kedua yaitu laporan auditor. Elemen dasar dari laporan auditor yaitu terkait judul, alamat, paragraf pembukaan atau pengenalan, cakupan paragraf, acuan CV, dan standar nasional yang relevan atau praktek. Uraian pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Paragraf opini berisi sebuah ungkapan opini tentang laporan keuangan, tanggal laporan, alamat auditor, dan tanda tangan auditor. Terkait ruang lingkup paragraf laporan, auditor harus menggambarkan cakupan audit dengan menyatakan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai ACV dan standar nasional yang relevan atau praktek telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan prinsip syariah. Laporan auditor sendiri harus menggambarkan yaitu yang pertama pengujian, yang kedua yaitu menilai menaksir prinsip akuntansi yang dipergunakan dalam prinsip laporan keuangan, yaitu menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam persiapan laporan keuangan. Dan yang keempat yaitu mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu ketentuan keterlibatan auditor dan klien. Di sini harus menyetujui ketentuan perjanjian. Isi dasar surat perjanjian sendiri adalah dokumen surat penunjukan dan penegasan tanggung jawab auditor untuk klien dan bentuk setiap laporan yang akan diberikan oleh auditor. Yang keempat yaitu terkait lembaga pengawas syariah yang intinya berisi penunjukan, komposisi, dan laporan DPS. Dan yang kelima yaitu terkait tinjauan syariah. Di sini merupakan tempat sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah. Dalam kegiatannya, pengujian ini meliputi penunjukan persetujuan kebijakan produk, transaksi, memorandum, dan anggaran dasar dari persyarikatan, laporan keuangan, laporan khususnya audit internal dan pengawas bank sentral, dan sirkulasi. Tujuan dari adanya
syariah review di sini adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang diselenggarakan dalam LKS tidak bertentangan dengan syariah. Adapun kerangka audit syariah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu audit syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perbankan syariah pada prinsip dan aturan syariah dalam produk dan kegiatan usahanya, sehingga auditor syariah dapat memberikan opini yang jelas apakah bank syariah yang telah diaudit tersebut syariah komplians atau tidak. Yang kedua yaitu audit syariah diselenggarakan dengan acuan standar yang telah ditetapkan oleh IAOEVA. Yang ketiga yaitu audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS. Yang keempat yaitu hasil dari audit syariah berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan usaha perbankan syariah dan kepercayaan seluruh pihak atas keberadaan LKS. Adapun peran kunci dalam audit syariah dipegang oleh DPS dan internal auditor DPS. Di sini merupakan pihak yang memainkan peran kunci dalam keseluruhan audit dan kerangka tata kelola perusahaan dalam LKS. Selanjutnya yaitu yang memiliki peran kunci dalam audit syariah yaitu auditor eksternal. Selain memiliki peran yang unik dalam audit syariah, audit eksternal sendiri juga melakukan syariah compliance test untuk memastikan kepatuhan syariah dari perusahaan atau LKS. Sekian review dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.